Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Wafahaira, NIM 2105110207 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021 kelas PGSD 21A. Video ini sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Konsep Dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari, MPD. Materi yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah tumbuhan paku atau dengan nama latin Pteridophyta. Baiklah, langsung saja ke videonya dan happy for watching. Tumbuhan yang ada di alam ini mempunyai jumlah yang beraneka ragam sehingga menimbulkan kesadaran manusia untuk menyederhanakan objek-objek studi tersebut. Untuk menyederhanakan objek-objek studi tersebut, kita harus melalui 3 tahap, yakni 1. Klasifikasi, 2. Identifikasi, dan terakhir, pemberian nama yang tepat bagi setiap kelompok tumbuhan tersebut. Nah, dari materi sebelumnya sudah disebutkan 3 tahap dalam penyederhanaan objek-objek dalam penelitian. Yang pertama ada klasifikasi, yang kedua ada identifikasi, dan yang terakhir ada penamaan dalam objek-objek dalam penelitian tersebut. Nah, jadi sebelum kita memperdalam pelajaran kita pada video ini, kita harus mengetahui ilmu apa yang mempelajari penyederhanaan objek-objek tersebut. Mari kita lihat penjelasan di video selanjutnya. Kesadaran manusia yang menyederhanakan objek-objek studi tersebut kemudian melahirkan cabang ilmu hayat yang sekarang dikenal dengan taksonomi atau sistematika menurut Jitro Sopomo tahun 1993. Dari penjelasan tadi, pastinya teman-teman sudah mengetahui nama cabang ilmu penyederhanaan objek-objek dalam penelitian itu disebut dengan taksonomi atau sistematika. Dari penjelasan tadi, pastinya juga kita sudah mengetahui taksonomi secara umum itu apa. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, mari kita melihat penjelasan berikut tentang taksonomi. Taksonomi tumbuhan selanjutnya tidak hanya melakukan klasifikasi dan pemberian nama saja, tetapi lebih mengarah pada pengelompokan yang menyatakan hubungan kekerabatan pada dunia tumbuhan. Hubungan kekerabatan pada tumbuhan dapat dinyatakan dengan 2 metode. Macam-macam metode klasifikasi. 1. Metode fonetik. 2. Metode filogenetik. Jadi apa yang dimaksud dengan metode fonetik dan metode filogenetik? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, terdapat metode fonetik. Metode fonetik ini didasarkan pada kesamaan karakter secara fenotip yang terdiri dari morfologi, anatomi, embriologi, dan fitokimia. Selanjutnya ada metode filogenetik. Metode filogenetik ini lebih berdasarkan pada nilai evolusi dari masing-masing karakter. Nah, sekarang teman-teman
sudah mengetahui apa itu metode fenetik dan apa itu metode filogenetik. Untuk materi utama dalam video kali ini adalah tumbuhan paku atau dengan nama latin Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh yang paling primitif daripada tanaman berpembuluh lainnya. Tumbuhan paku telah melalui berbagai tingkat evolusi sejak zaman Devonian sampai sekarang. Namun, demikian, penelitian tentang klasifikasi dan hubungan kekerabatan pada Pteridophyta atau tumbuhan paku masih belum banyak dilakukan. Menurut Pichi Sermoli pada tahun 1973 dalam Jones dan Lungschiffer 2987 telah menyatakan bahwa tumbuhan paku telah melalui banyak perubahan baik dalam taksonomi dan tata nama. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam menentukan hubungan kekerabatan antara kelompok-kelompok besar yang ada di Pteridophyta atau tumbuhan paku ini. Salah satu familia tumbuhan paku yang memiliki anggota paling besar di alam adalah Polypodiacea, yaitu sekitar 170 genera dan 7.000 spesies. Para ahli taksonomi menyatakan bahwa secara filogenetik familia Polypodiacea merupakan kumpulan paku-pakuan yang berbeda-beda. Artinya, dia tidak hanya memiliki satu jenis tumbuhan paku. Familia tersebut mempunyai kesamaan pada anulus yang tidak lengkap dan tangkai sporangium yang panjang. Tumbuhan paku familia yang disebut familia Polypodiacea merupakan kelompok polyphyletic, yang artinya merupakan sekelompok paku-pakuan dengan anggota yang mempunyai jalur keturunan yang berbeda-beda menurut Lawrence pada tahun 1964. Dari penjelasan tadi, dapat kita tangkap bahwa tumbuhan paku mempunyai pembuluh yang paling primitif dibandingkan dengan tumbuhan lainnya. Kemudian, tadi sudah disebutkan bahwa familia tumbuhan paku terbesar yang ada di alam adalah Polypodiacea. Yang di dalam Polypodiacea terdapat 170 genera dan 7.000 spesies. Di dalam Polypodiacea tidak hanya terdapat satu jenis tumbuhan paku, tetapi memiliki banyak jenis tumbuhan paku dari 170 genera dan 7.000 spesies yang disebutkan tadi. Walaupun terdiri dari jenis tumbuhan paku yang berbeda-beda, namun pada familia Polypodiacea memiliki kesamaan juga, yang dimana kesamaan tersebut terdapat pada anulus yang tidak lengkap dan tangkai spongarium yang panjang. Itu merupakan salah satu kesamaan dalam familia Polypodiacea. Dapat kita mengerti bahwa familia Polypodiacea merupakan sekelompok tumbuhan paku-pakuan yang memiliki anggota yang mempunyai jalur keturunan yang berbeda-beda di setiap jenisnya. Tumbuhan paku atau disebut dengan bahasa Latin yaitu Pteridophyta merupakan salah satu golongan tumbuhan yang hampir dapat dijumpai
pada setiap wilayah di Indonesia. Tumbuhan paku dikelompokkan dalam satu divisi yang jenis-jenisnya telah jelas mempunyai kormus dan dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku ini berbeda dengan tumbuhan lumut dikarenakan pada tumbuhan paku atau Pteridophyta ini kita sudah dapat membedakan serta melihat yang mana akar, batang, serta daun. Tanaman paku atau Pteridophyta memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, seperti tanaman hias untuk dalam akuarium, kemudian menjadi makanan, sayuran, contohnya itu ada pada sayur pakis yang biasa kita makan, serta menjadi bahan untuk obat-obatan. Namun, secara tidak langsung, tumbuhan paku turut memberikan manfaat dalam memelihara ekosistem hutan, antara lain dalam pembentukan tanah, pengamanan tanah terhadap erosi, serta membantu proses pelapukan serasa hutan. Menurut Lavalles, pada tahun 1989 dalam Abar 2004 menjelaskan bahwa tumbuhan paku dapat tumbuh pada habitat yang berbeda-beda. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan paku ditemukan tersebar luas mulai dari daerah tropis hingga dekat kutub utara serta selatan, mulai dari hutan primer, hutan sekunder, alam terbuka, dataran rendah hingga dataran tinggi, lingkungannya lembab, basah, rindang, kebun tanaman, pinggiran jalan pun paku dapat kita jumpai. Untuk habitat tumbuhan paku atau Pteridophyta ini sendiri memiliki berbagai tempat habitatnya. Bisa di tempat lembab, tempat yang kering, dataran rendah, dataran tinggi, serta masih banyak lagi. Tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 2 bagian utama, yaitu organ vegetatif yang terdiri dari akar, batang, rimpang, dan daun, sedangkan organ generatif terdiri dari spora, spongarium, antheridium, dan achegonium. Spongarium pada tumbuhan paku atau Pteridophyta umumnya berada di bagian bawah daun serta membentuk gugusan berwarna hitam atau coklat. Gugusan spongarium ini dikenal dengan nama sorus. Letak sorus terhadap tulang daun merupakan sifat yang sangat penting dalam klasifikasi tumbuhan paku. Menurut Jitrosopomo tahun 1994, divisi Pteridophyta dapat dikelompokkan ke dalam 14 kelas, yaitu Salviniceae, Marsileaceae, Equicetaceae, Selagillaceae, Lycopodiaceae, Opiglossaceae, Schizaceae, Glycemiaceae, Chitaceae, Keratopretidaceae, dan Polypodiaceae. Jadi, tumbuhan paku dapat kita bedakan menjadi 2 bagian utama, dengan bagian pertama yaitu vegetatif yang terdiri dari akar, batang, rimpang, dan daun. Dan bagian kedua yaitu organ generatif yang terdiri dari spora, sporangium, antheridium, dan achegonium. Menurut Salenis, tumbuhan paku atau Pteridophyta terbagi menjadi 11 famili, seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Ciri khas tumbuhan paku terletak
pada karakter morfologi spora. Spora merupakan salah satu penamaan jenis tumbuhan paku. Spora juga merupakan tahap perkembangbiakan generatif pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Spora terletak di dalam spongarium. Karakter morfologi spora yang dapat diamati untuk menentukan jenis tumbuhan paku yaitu bentuk, ukuran, tipe atau jenis, dan tipe ornamental yang terletak pada eksin tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jadi tadi juga telah dikatakan bahwa ciri khas dalam tumbuhan paku ini terletak pada morfologi sporanya. Nah, juga tadi sudah disebutkan bahwa spora itu adalah salah satu jenis penamaan pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Spora juga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Letak spora ini terdapat pada dalam spongarium. Bentuk spora dalam tumbuhan paku atau Pteridophyta ini memiliki berbagai macam jenis bentuk. Namun sebagian besar bentuk spora dalam tumbuhan paku atau Pteridophyta ini berbentuk elips atau disebut juga dengan bilateral, terus ada isobilateral, dan yang terakhir itu ada berbentuk tetrahedral. Selain memiliki jenis yang berbeda, spora dalam tumbuhan paku atau Pteridophyta ini memiliki ukuran yang berbeda juga. Yang pertama ada sangat kecil, sedang, besar, sangat besar, dan raksasa. Jadi spora ini selain memiliki jenis yang berbeda, juga memiliki ukuran yang berbeda. Beberapa marga tumbuhan paku yang sering ditemukan seperti Pteris, Adiantum, dan Asplenium merupakan salah satu marga tumbuhan paku yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai tanaman hias, sebagai bahan pupuk hijau, sebagai salah satu bahan dalam pembuatan karangan bunga, merupakan pengendalian ekosistem, dan salah satu tanaman yang menghasilkan oksigen. Menurut J. Rhizopomo tahun 2009, Strauss marga Asplenium terletak di samping taju-taju daun, terletak di samping tulang cabang, membentuk bangun garis atau sempit memanjang, serong atau hampir tegak, dan menganalisis karakteristik morfologi spora baik dari segi persamaan dan perbedaan dari jenis Asplenium yang ditentukan dalam klasifikasi yang sudah ditentukan. Untuk tumbuhan paku yang saya ambil itu ada dua. Ini yang namanya itu ada tumbuhan paku kawat atau dengan bahasa lain Lycopodium, serta tumbuhan paku elang atau sering disebut dengan bahasa Latin itu Pteridium aquilinum. Untuk tumbuhan paku kawat ini memiliki ciri-ciri, karakteristik, serta klasifikasinya. Pertama, kita akan membahas ciri-ciri dari paku Lycopodium atau paku kawat. Paku kawat atau paku rambut dengan nama Latin Lycopodium memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memiliki daun yang berukuran kecil atau sering disebut dengan mirofil. Yang kedua, spora yang dihasilkan oleh Strobilus itu merupakan kumpulan sporofil yang berbentuk kerucut. Yang ketiga, pada Selaginella, jenis spora yang dihasilkan ada dua macam, yaitu mikrospora dan megaspora. Dan yang terakhir, mikrospora akan berkembang menjadi gametofit jantan, sedangkan megaspora akan berkembang menjadi gametofit betina. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik dari tumbuhan kawat ini atau dengan nama Latin Lycopodium. Karakteristik paku kawat atau Lycopodium. Yang pertama, mempunyai daun yang sempit dan duduk, sehingga terkadang mirip rambut keras atau sisik.
Paku ini juga memiliki batang yang kaku seperti kawat dan struktur berbentuk ganda. Ujung batang tersusun dari sporofil, memiliki akar, batang, dan daun sejati, tumbuh di daerah tropis, menghasilkan satu jenis spora yaitu homospora dan dua jenis spora yaitu heterospora. Gametofit berukuran kecil dan tidak berklorofil. Gametofit menghasilkan dua jenis alat kelamin yaitu biseksual dan satu jenis alat kelamin yaitu uniseksual. Kemudian kita akan masuk pada klasifikasi tumbuhan paku kawat atau dengan nama latin Lycopodium. Klasifikasi tumbuhan paku kawat dengan nama latin Lycopodium terdiri dari 4 ordo yaitu Lepidodendrales, Lycopodiales, Selaginales, dan Isoetales. Paku kawat purba itu disebut dengan Lepidodendron dan Sigillaria. Kemudian Lycopodiopsida memiliki satu bangsa dan satu suku dengan 4 marga yang hidup pada masa kini, yaitu Lycopodium, Lycopodiella, Hupurzia, dan Polyglossum. Berbagai spesies fosil anggota kelas ini yang hidup di zaman karbon telah membentuk batu bara. Contohnya adalah pada Drepanopithecus. Dan yang terakhir, tumbuhan paku ini terbesar adalah genus Lycopodium, yaitu memiliki 1000 spesies termasuk Homospora dan Selaginella, paku rane atau paku lumut, kisaran 500 spesies termasuk Heterospora. Namun sekarang timbul pertanyaan, yaitu pada video sebelumnya termasuk paku kawat, namun termasuk pada Lycopodium apa ya? Setelah saya cari tahu, ternyata paku kawat atau paku rambut yang sudah sering disebut dengan Lycopodium ini termasuk pada tumbuhan Lycopodium clavatum, teman-teman. Secara sekilas, tumbuhan Lycopodium clavatum atau dengan nama Indonesianya itu tumbuhan paku kawat atau tumbuhan rambut itu memang seperti kawat, teman-teman. Nah, dia ini memiliki rambut yang kaku dan keras seperti penjelasan sebelumnya, dan apabila kita lihat secara sekilas, apabila kita pegang itu akan sakit, namun ternyata tidak. Nah, seperti itu. Dan jika kita lihat dengan teliti dan lebih dekat lagi, ternyata pada ujung daun paku ini dia sedikit melengkung seperti ini, teman-teman. Lycopodium clavatum. Tumbuhan ini memiliki struktur yang benar-benar menyerupai kawat. Tumbuhan paku kawat ini memiliki struktur tumbuhan yang cukup lengkap, di mana tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tumbuhan paku kawat atau Lycopodium clavatum ini tumbuhnya tegak dengan bentuk percabangan yang menjulang ke atas. Bentuk dari daun Lycopodium clavatum ini berbentuk seperti jarum hampar, menyerupai tumbuhan kaktus, dan juga dapat berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Tumbuhan Lycopodium clavatum ini memiliki rizoma yang tumbuh horizontal yang akan berkembang menjadi akar dan juga batang, serta daun sejati yang memiliki jaringan pembuluh. Lycopsida clavatum disebut juga dengan club moss atau lumut ganda atau ground pine, yaitu pinus tanah. Namun, yang sebenarnya bukan merupakan lumut atau pinus. Lycopsida diperkirakan sudah ada pada masa Devonian dan tumbuh melimpah pada masa Carboniferous. Lycopsida pada masa tersebut menjadi fosil atau endapan batu bara. Pada masa Carboniferous, Lycopsida memiliki ukuran yang besar sekitar 3 meter yang hidup di rawa-rawa selama jutaan tahun, namun punah ketika rawa-rawa mengering. Adapun Lycopsida yang masih bertahan pada saat ini namun memiliki ukuran kecil yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti tanah,
epifit di kulit pohon, tetapi tidak bersifat parasit. Di Indonesia, terdapat 2 spesies Lycopodium serenum dan Lycopodium clavatum. Tumbuhan ini disebut paku kawat dikarenakan strukturnya yang mirip kawat. Bentuk jenis paku Lycopodium cernum memiliki bentuk unik dan bisa dijadikan tanaman hias dan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pil. Itu khusus untuk spesies Lycopodium clavatum. Untuk habitat, Lycopodium ini hidup di tropis dan subtropik atau mendominasi hutan sejuk dan lembab di bagian bumi utara. Perannya itu seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu sebagai tanaman hias dan obat. Ini merupakan tumbuhan paku yang saya jumpai. Untuk tumbuhan paku yang kedua, saya memilih tumbuhan paku elang dengan nama latin Theridium aquilinum. Tumbuhan paku Theridium aquilinum atau yang sering disebut dengan paku elang. Paku atau pakis biasa pertama kali dideskripsikan sebagai Pteris aquilina oleh Carl Linnaeus dalam volume 2 dari spesies Plantarumnya pada tahun 1753. Asal-usul julukan tersebut yaitu elang yang dilatinkan itu Aquilia. Dalam cetakan ulang Flora Swicia pada tahun 1755, Linnaeus menjelaskan bahwa nama tersebut mengacu pada gambar elang yang terlihat pada ekornya yang melintang. Paku Theridium aquilinum tumbuh secara terestrial, mempunyai rizoma yang panjang, menjalar, yang ditutupi oleh rambut halus yang berwarna coklat kehitaman. Bentuk pada umumnya daun menjemuk menyirip, ujung daunnya berbentuk runcing, pangkal daun membulat, dan bentuk daun delta. Memiliki percabangan yang bebas, serta memiliki panjang daun sekisaran 6,5 cm dan lebar 1 cm. Permukaan daun yang kasar, tangkai daun lebih pendek dari helaian daun. Tumbuhan paku ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Pada tumbuhan paku juga biasa dikenal dengan nama paku elang. Untuk sistem reproduksinya, tumbuhan paku ini mempunyai spongaria terbentuk di sori bagian bawah daun. Mereka tersebut tersusun dalam pita coklat dan membuat spora selama bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi dapat kita simpulkan dari video-video penjelasan sebelumnya bahwa di alam ini memiliki keanekaragam banyak tumbuhan. Salah satunya yaitu tumbuhan paku dengan nama latin Pteridophyta. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, Pteridophyta ini memiliki berbagai macam genera dan spesies, yang artinya memiliki berbagai macam jenis beserta ukurannya. Dengan banyaknya jenis tumbuhan paku ini, jadi tumbuhan paku ini ada beberapa jenis yang bisa dimakan dan sebagiannya juga tidak bisa dimakan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Serta tumbuhan paku ini memiliki tempat habitat yang tidak terlalu susah untuk dicari, seperti biasanya banyak di daerah tropis. Sekian video penjelasan tumbuhan paku-paku dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.